Puji nama Tuhan. Selamat pagi jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Saya ucapkan selamat tahun baru 2022. Hari yang pertama kita berada di dalam rumah Tuhan. Kita percaya sepanjang tahun ini Tuhan akan pelihara setiap kita. Kita akan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan sediakan buat setiap kita, umatnya yang mengasihi Dia, yang takut akan Tuhan, dan yang setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu, pagi ini mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita memiliki hati yang menyembah, kita memiliki hati yang memuji akan Tuhan. Kita angkat hati kita angkat suara kita bagi Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau selalu baik buat kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau sepanjang tahun 2021 Tuhan sudah menyertai kami, Tuhan sudah menolong kami. Walaupun kami melewati tantangan, masalah, air mata, suka dan duka, tapi kami tahu satu hal, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan memelihara kami yang setia mencari Tuhan dan setia kepada-Mu Tuhan. Dan kami percaya Bapa, sepanjang tahun yang baru ini 2022, Engkau tetap beserta kami. Engkau Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami, yang setia kepada-Mu, yang taat akan firman-Mu, yang takut akan Engkau Tuhan. Berjalanlah bersama kami Tuhan, peganglah tangan kami Tuhan. Kami tak mampu sendiri. Kami percaya setiap musim di dalam tahun ini Engkau bersama kami Tuhan. Engkau yang membuat kami menjadi pemenang, dan kami mengalami pemulihan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus-Mu beracara pagi hari ini, melawat setiap kami, menjamah setiap kami. Ajari kami semakin lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan, lebih lagi cinta kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Bapa. Engkau berkati ibadah Tuhan pada hari ini dari awal hingga akhirnya di dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau mengurapi setiap kami para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, bahkan setiap jemaat Tuhan yang hadir. Kami percaya Tuhan melawat setiap kami, Tuhan menjamah setiap kami. Biarlah kami merasakan hadirat-Mu menguaskan setiap kami Tuhan. Apapun yang kami alami saat ini Bapa, Engkau beserta kami, Engkau bersama kami, Engkau penolong kami, Engkau sahabat kami, Engkau Bapa kami yang baik, bahkan Engkau Raja atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas teman-teman kami yang mungkin dalam perjalanan Tuhan menyertai setiap mereka. Mereka boleh sampai tempat ini dengan selamat, bersekutu bersama kami meninggikan Engkau Tuhan. Dan kami berdoa kalau masih ada kuasa kegelapan di dalam bentuk apapun yang ingin mengganggu ibadah kami, mencuri sukacita kami satukan hati kami Tuhan. Kami mau ikat patah hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menguasai hati kami, bahkan menguasai ruangan ini Tuhan. Sehingga dengan penuh sukacita kami akan tinggikan Engkau. Kami akan bersorak-sorak karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Beracara Roh Kudus lebih lagi atas setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Kami akan tinggikan Engkau, kami akan menyembah-Mu. Orang yang samkara nama takara shikara. Sembah Tuhan bersama-sama. Yeah.
Sembah
Kita senangkan Tuhan kita dengan pujian dan pengagungan sorak-sorai kita. Setiap kita pribadi, lepas pribadi. Di dalam hadirat Tuhan ada sukacita. Di dalam hadirat Tuhan ada pemulihan. Di dalam hadirat Tuhan ada pengharapan. Di dalam hadirat Tuhan ada pertolongan. Sebab Dia nama yang manis, nama yang sanggup memulihkan setiap kita, nama yang sanggup menolong setiap kita. Mira,
Puaskan setiap kami pagi ini Tuhan. Ada sukacita di tempat ini oleh karena nama-Mu Tuhan. Engkau yang sanggup berperkara atas hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan hidup kami di dalam tangan-Mu. Engkau tidak akan pernah melepaskan kami Tuhan. Selama kami taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Kiranya sangkara tak kayu syekara. Roh Kudus Engkau berbicara atas setiap kami Tuhan. Engkau menilai setiap hati kami Tuhan. Apakah kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan? Sikara rawaya sangkara nama takara namo. Rawaya sangkara namo. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami beri puji sembah pada-Mu Tuhan. Sembah dan puji Kami akan tinggikan Engkau dengan sorak-sorai, dengan sukacita. Kami muliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan dengan sorak-sorai bagaimana kita lebih. Mari katakan bersama-sama. Tuhan
Engkau diberkati, Engkau dikasihi, Engkau disertai Tuhan. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita bersama untuk menerima pesan firman Tuhan di awal tahun ini yang memberkati setiap kita yang hadir. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Tulus selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Kau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak
ucapan syukur di tahun yang baru, di hari yang kedua kami boleh berada di rumah Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah beranjak dari hidup kami. Terima kasih Tuhan, telah kami sampaikan puji-pujian, sorak-sorai kami meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Kami percaya setiap pujian yang kami sampaikan, yang keluar dari hati yang sungguh percaya dan mengasihi Tuhan, maka pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian setiap umat-Mu. Kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami membuka hati kami lebih lagi, mengambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran yang sangat kami butuhkan. Karena itu mari urapi setiap kami ya Roh Kudus, lembutkan hati kami, beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, hati yang haus, hati yang rindu akan kebenaran firman Tuhan, sehingga ketika benih firman ditaburkan tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan benih firman Tuhan itu sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan semakin berbuah dalam kehidupan setiap kami, yang membawa hidup kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas, taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Sekarang kembali Bapak Saudara. Ya, shalom, puji Tuhan. Tentunya kita semua bersyukur ya, kita boleh sama-sama ada di tahun yang baru ini Saudaraku ya. Beberapa teman seiman, mungkin juga beberapa keluarga, beberapa teman ya sudah dipanggil pulang oleh Tuhan, tugasnya sudah selesai. Bapak Ibu, saudara dan saya yang masih ada hingga hari ini, tugasnya belum selesai. Ya, jadi karena itu ada hal yang masih harus kita lakukan ya di tahun 2022 ke depan ya, biarlah kita merindukan tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan tetap terus ada dalam sepanjang kehidupan kita ya. Oke, nah sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Judul firman Tuhan pada pagi ini adalah tuntunan Tuhan. Sekali lagi, tuntunan Tuhan. Kita buka dari kitab Yesaya pasal yang ke-58. Yesaya pasal yang ke-58 di ayat yang ke-11. Kitab Yesaya pasal yang ke-58 di ayat yang ke-11. Saya akan membacakan. Bapak Ibu Saudara bisa melihat, menyimak dari Alkitab ataupun gadget yang hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja ya. Yesaya 58 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatan. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Yang setuju berkata amin. Nah, di terjemahan yang lain mungkin ada kalimat yang akan membuat kita lebih jelas. Terjemahan yang lain itu berkata, Tuhan akan selalu membimbing kamu dan memuaskan kamu dengan segala sesuatu yang baik. Nah ini ya, ini yang mungkin membuat kita lebih paham. Kalau terjemahan baru berkata memuaskan hatimu di tanah yang kering, tapi di terjemahan yang lain dikatakan memuaskan kamu dengan segala sesuatu yang baik ya, tentunya yang baik di mata Tuhan. Tuhan akan membaharui kekuatan
kamu akan menjadi seperti taman yang cukup air. Taman yang cukup air berarti taman yang di dalamnya berisi tumbuh-tumbuhan yang bisa hidup dengan baik karena cukup air. Lanjut, seperti mata air yang selalu mengalirkan air yang sejuk. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan rindu untuk selalu menuntun umatnya. Tadi dikatakan kalimat awal, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Tuhan akan selalu membimbing engkau. Tuhan rindu untuk selalu menuntun umat-umatnya secara pribadi, dan tuntunan Tuhan tidak bersifat memaksa. Saya ulang saudara, Tuhan rindu untuk selalu menuntun umat-umatnya secara pribadi, lepas pribadi. Dan tuntunan Tuhan tidak bersifat memaksa. Kalau Bapak Ibu membaca untuk menyingkat waktu, saya hanya menyebutkan, nanti bisa membaca di rumah. Di Mazmur 32 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Mazmur 32 ayat 8 sampai 9 dikatakan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Ini bicara tentang dibimbing, dituntun. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Dikatakan dalam Mazmur 32 ini, kita jangan seperti kuda. Kuda itu kalau mau dikendalikan, harus dikendalikan dengan kekang dan tali. Kalau tidak dikekang, tidak dikasih tali, kuda itu jadi liar. Tapi ketika dikekang, dikasih tali, kuda itu bisa dikendalikan oleh penunggangnya. Dengan kata lain, mengendalikan kuda itu perlu dipaksa. Harus ada sesuatu yang dilakukan. Nah, Tuhan bilang, jangan seperti itu. Artinya ketika Tuhan menuntun umat Tuhan, Tuhan tidak mau memaksa. Tuhan ingin menuntun umatnya. Tuhan rindu menuntun umatnya. Tetapi tuntunan Tuhan tidak bersifat memaksa. Dipersilakan umat Tuhan memilih sendiri, mau berada dalam tuntunan Tuhan atau tidak. Kalau Tuhan, dari pihak Tuhan rindu membimbing, menuntun umatnya, itu Tuhan rindu. Tapi sekali lagi, tuntunan Tuhan tidak bersifat memaksa. Dikembalikan kepada pribadi umat Tuhan. Milih yang mana? Milih berada dalam tuntunan, mau berada dalam tuntunan, atau tidak. Nah, dalam tuntunan Tuhan, tidak semuanya berjalan mulus seperti yang kita harapkan. Kadang-kadang ada umat Tuhan berpikir, kalau saya dituntun Tuhan, semuanya pasti akan mulus dan selalu berjalan lancar. Saya mau katakan tidak. Dalam tuntunan Tuhan, tidak semuanya selalu berjalan mulus seperti yang kita harapkan. Tidak. Ulangan pasal 32, ayat ini akan menjelaskan ya. Ulangan 32 di ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Ulangan 32 ayat 11 sampai 12. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Nah, kalau di terjemahan lain dikatakan bagaikan burung Raja Wali mendorong anak-anaknya dari sangkarnya
untuk mengajarnya terbang. Jadi Bapak Ibu Saudara, burung Raja Wali ini punya kebiasaan kalau dia hendak melahirkan anak, ya anaknya itu ditaruh di tempat, dibuatkan sarang di tempat yang tinggi, ya supaya sulit dijangkau oleh binatang-binatang yang lain, sehingga anak-anak yang lahir ini tidak diusir, tidak diserang oleh binatang lain. Dibuatkanlah sarang di tempat yang tinggi, tempat yang sulit dijangkau oleh binatang lain. Nah, ketika anak itu sudah lahir, anak Raja Wali itu, ya tentunya sayapnya belum bisa buat terbang, belum ada sayapnya ya. Ketika dia sudah lahir, beberapa waktu kemudian sayapnya mulai tumbuh, sedikit demi sedikit sayapnya mulai tumbuh. Nah, induk Raja Wali mengawasi, memperhatikan pertumbuhan anak-anaknya. Ketika dilihat sayap dari anak Raja Wali ini mulai tumbuh, dan ini waktunya untuk belajar terbang, maka induk Raja Wali itu dikatakan menggoyang bangkitkan. Sarangnya itu digoyang-goyang, sarangnya itu dikacaukan supaya anak-anaknya yang ada di sarang, yang diem terus merasa nyaman di sarang, itu keluar dari sarang. Kalau tidak digoyang-goyang sarangnya tidak dikacaukan, anak Raja Wali itu akan tetap ada di sarang. Sampai kapanpun tetap di sarang. Karena bagi anak Raja Wali, berada di sarang itu nyaman. Tapi induk Raja Wali tahu, tidak boleh terus begitu. Tidak boleh tinggal dalam keadaan nyaman yang seperti itu, tidak boleh. Sekarang saatnya belajar terbang. Gimana caranya? Sarangnya digoyang-goyang ya, sampai sarangnya itu rusak, sarangnya itu kacau, anak-anaknya terpaksa keluar dari sarang, terpaksa. Ya, lalu kemudian mereka ketika keluar kaget karena berada di puncak yang tinggi. Wow, mereka hampir jatuh, ya, karena sarangnya rusak. Mereka keluar dari sarang dengan terpaksa, ya. Lalu kemudian mereka hampir jatuh. Mereka coba dengan segala macam cara mengepak-ngepakkan sayapnya, ya, dicoba. Tapi namanya belajar, baru naik sedikit jatuh, ya turun ke bawah, dicoba lagi naik sedikit jatuh lagi, ya itu terjadi berulang kali. Nah, induk Raja Wali yang melihat situasi itu tidak tinggal diam. Dia melihat ketika anaknya sudah belajar, ya lalu naik sebentar, turun lagi, naik sedikit, turun lagi. Ya, ketika turun sampai pada titik tertentu ditolong oleh induk Raja Wali. Tidak dibiarkan sampai turun dan jatuh ke tanah lalu mati, enggak. Sampai pada waktunya, ya mungkin sudah saat-saat yang hampir, ya sepertinya hampir mati itu ya. Itu induk Raja Wali dengan cepat menolong anaknya. Dilatih lagi, belajar terbang lagi. Mulai agak lemah, jatuh lagi, ditangkap lagi, ditolong lagi, dilatih lagi, demikian seterusnya. Jadi ternyata tuntunan Tuhan digambarkan seperti induk Raja Wali yang mengajari anak-anaknya untuk belajar terbang. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, tuntunan Tuhan itu tidak selalu berjalan seperti yang kita bayangkan, seperti yang kita harapkan. Kalau kita membayangkan, kita berharap tuntunan Tuhan mulus, semuanya lancar, tidak ada kesulitan, tidak ada halangan. Itu harapan kita. Tapi ternyata firman Tuhan berkata dalam tuntunan Tuhan tidak demikian. Diizinkan, ya supaya apa? Belajar. Seperti kayak anak Raja Wali belajar terbang, belajar menggunakan sayapnya. Demikian juga kita umat-umat Tuhan diajari, ya melewati kesulitan, melewati banyak hal dalam kehidupan supaya kita belajar sayap iman kita boleh semakin kuat, semakin bertumbuh. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat
Dalam Alkitab diceritakan ada tokoh ya yang mengalami tuntunan Tuhan yang luar biasa. Nah, ini kita kan masih berada dalam suasana Natal ya. Nah, itu tokoh itu yaitu para orang Majus. Kalau Bapak Ibu ingat kisahnya orang Majus, mereka ini adalah orang-orang yang terlibat di dalam peristiwa Natal. Ya, mereka ini bukan orang-orang sembarangan. Mereka ini orang-orang yang kaya, orang-orang yang berada, dan juga orang-orang yang pintar. Mereka itu punya keahlian, salah satunya dalam ilmu perbintangan. Jadi kalau mereka melihat bintang, mereka bisa mengetahui ada sesuatu yang sedang terjadi, ada sesuatu yang akan terjadi. Ahli perbintangan. Nah, dicatat dalam firman Tuhan, orang Majus ini mengalami tuntunan Tuhan. Ayo kita lihat saudara ya. Karena saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya juga rindu supaya kita di tahun 2022 ke depan kita semua tetap mengalami tuntunan Tuhan. Amin. Kita nggak mau keluar dari tuntunan Tuhan, tetap ada dalam tuntunan Tuhan. Karena itu yang kita butuhkan. Nah, yuk kita belajar. Bagaimana supaya mengalami tuntunan Tuhan? Kita belajar dari orang Majus itu. Kita buka dari Matius pasal yang kedua, di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Matius 2 ayat pertama mulai. Bapak Ibu kasih sekat Matius 2 karena kita belajar beberapa ayat di situ. Sesudah Tuhan Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, tuntunan Tuhan diawali dengan bintang yang muncul. Mengapa? Karena bintang ini ya menjadi salah satu keahlian dari orang Majus. Dia ahli ilmu perbintangan. Bintang yang muncul di timur itu menjadi sebuah pertanda seorang anak raja telah lahir. Ya. Nah, ketika orang Majus melihat bintang di timur itu muncul, mereka jadi tahu, wah, ini ada seorang anak raja yang lahir. Ya. Nah, Alkitab mencatat mereka berangkat dari asal mereka, tempat mereka ke Israel. Diperkirakan ini orang Majus menempuh perjalanan bisa jadi berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Karena perjalanan pada masa yang lalu seperti hanya waktu Yusuf Maria ya dari Nazaret ke Bethlehem sekian lamanya. Demikian juga orang Majus, mereka dari negeri yang lain, diperkirakan mereka ini tinggal di sekitar Babel, Persia. Mereka tinggal di sekitar situ. Mereka harus menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk menjumpai anak raja yang baru lahir. Perjalanan mereka lakukan bukan cuma jauh, tapi juga di dalamnya ada bahaya-bahaya yang harus dihadapi. Mengapa? Mereka harus melewati padang pasir, bisa jadi ada badai pasir, bisa jadi udara kalau malam sangat dingin, kalau siang sangat panas. Belum lagi ada bahaya penyamun, perompak atau perampok, belum lagi bahaya binatang buas. Jadi resiko perjalanan orang Majus, perjalanan yang jauh, ini menempuh perjalanan dengan resiko yang tinggi. Cuaca ekstrim, badai, ya, bahaya perampok, bahaya binatang buas. Namun Alkitab mencatat mereka tetap berangkat. Dengan kata lain, mereka berusaha untuk mencari, mereka berusaha untuk menjumpai
bayi atau anak raja yang baru lahir, meskipun ada risiko. Dengan kata lain, mereka mencari dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, kalau Bapak Ibu Saudara saya rindu mengalami tuntunan Tuhan, maka yang pertama kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti halnya orang Majus yang berusaha dengan sungguh-sungguh, yang berjuang untuk mencari Tuhan. Yang waktu itu masih berupa anak, karena Tuhan lahir jadi manusia. Nah, mereka berusaha dengan sungguh-sungguh, berjuang dengan sungguh-sungguh. Kita pun umat Tuhan wajib harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau mungkin di tahun kemarin kita kurang sungguh-sungguh mencari Tuhan, ayo ini di tahun yang baru saya mengajak Bapak Ibu Saudara bersama saya, kita mengevaluasi diri kita, kita introspeksi diri kita, dan kita perbaiki. Yang salah diubah, yang tidak benar diubah. Salah satunya apa? Sekarang saatnya cari Tuhan sungguh-sungguh. Ya, di dalamnya harus ada usaha, harus ada perjuangan seperti orang Majus berusaha, berjuang untuk menemukan bayi atau anak raja yang baru lahir itu. Ya. Nah, ketika mereka mencari anak raja yang baru lahir, pertama mereka mendapat petunjuk bintang. Tapi Alkitab mencatat berikutnya mereka menuju ke istana. Rupanya petunjuk bintang yang mereka lihat itu sempat hilang, sempat tidak ada. Karena tidak ada, mereka berpikir, oh rupanya ada di istana. Karena apa? Kalau anak raja pasti lahirnya di istana yang megah. Itu pikirnya orang Majus. Karena itu, meskipun petunjuk bintang itu hilang, mereka tidak putus asa. Mereka tetap berjalan, mereka tetap melanjutkan perjalanannya untuk mencari anak raja yang baru lahir. Dan mereka menuju ke istana Raja Herodes. Ya, karena mereka pikir pasti ada di istana. Ternyata setelah mereka sampai sana, tidak ada. Di istana Herodes tidak ada. Ya, anak raja yang baru lahir tidak ada. Wah, mereka bingung. Apakah yang terjadi? Bintang menunjukkan, bintang di timur, artinya seorang anak raja lahir. Tapi kok di istana tidak ada anak raja yang lahir? Bagaimana ini? Apakah ini berarti sesuatu yang salah, sesuatu yang keliru? Bisa saja orang-orang Majus ini kecewa. Aduh, kok ternyata tidak ada ya? Bintang yang muncul yang dikira menunjukkan anak raja lahir, ternyata tidak ada anak raja yang lahir di istana, tidak ada. Mereka bisa kecewa. Tapi Alkitab mencatat mereka tetap masuk istana, mereka tanya, mereka minta informasi yang lebih detail. Nah, Herodes yang terkejut mendengar statement dari orang Majus, karena anak raja lahir padahal di istana tidak ada. Herodes cari tahu, wah ini anak raja siapa? Anak raja di mana yang lahir? Dipanggillah para ahli Taurat, dicari tahu. Kamu tahu enggak kalau ada anak raja yang akan lahir? Ya, ini kok orang Majus datang dari tempat yang jauh untuk cari anak raja yang baru lahir. Padahal di istanaku tidak ada anak yang baru lahir. Anak raja yang baru lahir tidak ada. Ya, lalu para ahli Taurat itu mempelajari, melihat, oh iya betul. Dikatakan oleh kitab Nabi, salah satunya Nabi Mika, itu berkata bahwa nanti akan lahir seorang anak raja di Bethlehem. Sehingga Bethlehem dikatakan bukanlah lagi tempat yang terpencil, karena seorang anak raja akan lahir di Bethlehem. Nah, informasi dari ahli Taurat
yang didengar oleh Herodes disampaikan kepada orang Majus. Nah, orang Majus waktu dengar informasi begitu, dia menerima informasi itu dengan baik. Dia tidak kecewa. Karena apa? Meskipun di istana, tempat yang seharusnya seorang anak raja lahir, dia tidak menemukannya, tapi dia dapat informasi bahwa akan ada tempat di Bethlehem anak raja itu dilahirkan, dan dia segera berangkat ke sana. Dia tidak kecewa. Nah, di tengah dia berjalan menuju ke Bethlehem, tiba-tiba dia melihat bintang yang tadi sempat muncul, lalu kemudian hilang, tidak kelihatan, itu muncul lagi. Bahkan bintang ini bersinar dengan kuat dan mengarah kepada satu tujuan di sebuah tempat di Bethlehem. Nah, orang Majus ini jadi semakin semangat. Wah, berarti benar di Bethlehem ini ada seorang anak raja yang lahir. Mereka bergegas, mereka pergi menuju ke tempat di mana bintang itu bersinar dengan lebih kuat, ke sebuah tempat, ke sebuah rumah. Dan Alkitab mencatat ketika mereka sampai di dekat rumah itu, semakin nampak sinar bintang itu menyorot ke rumah itu. Ya, jadi orang Majus datang menjumpai Yusuf, Maria, dan bayi Tuhan Yesus bukan di kandang. Kalau di kandang itu para gembala, tapi orang Majus tidak di kandang, ya, sudah ada di sebuah rumah. Ya. Nah, ketika mereka sampai di tempat rumah tersebut, mereka masuk ke dalam rumah tersebut, dan benar Alkitab mencatat mereka menjumpai anak yang baru lahir. Itulah Tuhan Yesus, anak raja. Yang kedua, kita bisa belajar seperti halnya para orang Majus mengalami tuntunan Tuhan. Kalau yang pertama, orang Majus ini mencarinya dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, orang Majus ini terus mengikuti petunjuk Tuhan, terus mengikuti arahan. Tidak kelihatan bintang, cari arahan yang lain yang bisa mengarahkan, menunjukkan kepada mereka, sampai mereka dapat informasi dari ahli Taurat tentang kitab yang mencatat kelahiran anak raja di Bethlehem. Jadi artinya terus mengikuti petunjuk Tuhan, tidak putus asa, tapi terus cari, terus belajar, terus mengikuti petunjuk Tuhan yang diberikan. Di istana tidak ada anak raja, tapi mereka tidak kecewa. Tidak ada anak raja yang dilahirkan di istana, tapi mereka tidak kecewa. Mereka cari informasi, mereka terus berjalan setelah dapat informasi, dan mereka menemukan anak raja yang lahir di Bethlehem. Jadi dengan kata lain, yang kedua, supaya mengalami tuntunan Tuhan, harus terus mengikuti petunjuk Tuhan. Tidak boleh nyimpang, tidak boleh keluar, tidak boleh berbelok, tidak boleh. Terus mengikuti, terus mengikuti, terus mengikuti. Seperti yang dilakukan oleh para orang Majus. Ya. Yang ketiga, setelah mereka menjumpai bayi Tuhan Yesus, anak raja yang baru lahir itu ya, terus kemudian mereka menjumpai Yusuf, Maria juga, ya, dicatat mereka bersuka cita. Mari kita lihat sebentar Matius pasal yang kedua. Injil Matius pada pasal yang kedua, di ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Matius 2 ayat 9 sampai 11. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu, yang tadi di ayat 1 bintang itu muncul, ya. Kemudian bintang itu tidak nampak lagi. Nah, sekarang bintang itu mendahului mereka hingga tiba
dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, Bapak Saudara, yang ketiga, supaya mengalami tuntunan Tuhan. Kalau yang pertama, mencarinya harus dengan sungguh-sungguh. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti orang Majus cari anak raja yang baru lahir ini dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, terus mengikuti petunjuk. Berjuang untuk terus mengikuti petunjuk. Tidak keluar. Orang Majus berjuang. Tidak nemu di istana, cari informasi. Oh, rupanya di Bethlehem. Ya, cari informasi. Mengikuti petunjuk terus. Sampai akhirnya bintangnya muncul lagi, menunjukkan ke sebuah rumah di Bethlehem. Ya, nah terus kemudian mereka masuk ke rumah itu, betul. Ternyata anak raja yang baru lahir itu ada di rumah itu. Mengapa? Karena mereka terus mengikuti petunjuk itu dengan baik. Yang ketiga, supaya mengalami tuntunan Tuhan, maka harus siap untuk memberi atau mempersembahkan sesuatu. Siap untuk memberi atau mempersembahkan sesuatu. Seperti orang Majus ketika mereka menjumpai bayi Tuhan Yesus, ya, anak yang dilahirkan oleh Maria itu, ya, anak raja yang dilahirkan itu, mereka segera menyembah, lalu mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Supaya mengalami tuntunan Tuhan, maka yang ketiga, harus siap untuk memberi atau mempersembahkan sesuatu. Orang Majus memberi, mempersembahkan hidupnya kepada anak raja. Dibuktikan mereka jumpai anak raja yang baru lahir, mereka sujud menyembah. Mereka tidak kecewa meskipun tidak lahir di istana, tapi mereka tetap bersukacita. Mereka sembah anak raja yang baru lahir itu, meskipun bukan di istana. Ini artinya siap memberi, siap mempersembahkan sesuatu kepada anak raja yang baru lahir. Bukan hanya menyembah, tapi Alkitab mencatat mereka mempersembahkan juga emas, kemenyan, dan mur. Saya nggak jelaskan pagi ini karena terlalu panjang, tapi saya mau informasikan bahwa emas, kemenyan, dan mur itu adalah barang-barang yang sangat berharga di zaman itu. Barang-barang yang sangat mahal, bukan barang biasa, bukan. Emas, kemenyan, dan mur pada masa itu adalah sesuatu yang sangat mahal, sesuatu yang sangat berharga, dipersembahkan oleh orang Majus kepada anak raja yang baru lahir. Ya. Mengapa? Karena mereka memang punya kesiapan untuk memberi atau mempersembahkan sesuatu. Diri mereka aja mereka persembahkan, mereka mau sujud menyembah, apalagi harta milik, tidak disayangkan, dipersembahkan, yang baik, yang bagus, yang berharga, emas, kemenyan, dan mur diberikan kepada anak raja yang baru lahir. Kita pun, kalau kita rindu mengalami tuntunan Tuhan, maka yang ketiga, dari diri kita, dari hati kita, harus ada kesiapan untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Bukan hanya bicara tentang harta, tapi sudahkah kita mempersembahkan hidup kita buat Tuhan? Ayat firman Tuhan berkata, kamu telah lunas dibayar, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Hidup kita ini adalah karena anugerah Tuhan. Apakah kita sudah persembahkan hidup kita buat Tuhan? Seperti orang Majus, dia sujud menyembah. Demikianlah hendaknya kita umat-umat Tuhan mempersembahkan
hidup kita, memberikan hidup kita kepada Tuhan. Supaya apa? Tuntunan Tuhan semakin nyata atas hidup kita. Kalau kita nggak mau memberikan hidup kita, kita nggak mau mempersembahkan sesuatu yang ada pada kita yang berharga kepada Tuhan, tuntunan Tuhan tidak akan terjadi dalam hidup kita. Karena seringkali kita berjalan menurut pikiran kita, menurut kemauan kita, menurut apa yang kita anggap baik, padahal itu tidak atau belum tentu sesuai dengan tuntunan Tuhan. Ya, jadi yang ketiga, ada kesiapan untuk memberi atau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, lewat kebenaran firman Tuhan dari kisah orang Majus, kita boleh belajar bersama. Kalau kita rindu mengalami tuntunan Tuhan dari pihak Tuhan, Tuhan rindu untuk menuntun kita senantiasa. Tapi pertanyaannya, apakah kita juga mau dituntun Tuhan? Kalau kita rindu tetap ada dalam tuntunan Tuhan senantiasa, maka yang pertama harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Seperti orang Majus yang sungguh-sungguh berjuang untuk mencari anak raja yang baru lahir. Yang kedua, terus mengikuti petunjuk Tuhan. Jangan keluar, jangan menyimpang, ikuti terus. Mungkin tidak masuk akal. Orang Majus berpikir, kok aneh anak raja tidak dilahirkan di istana. Bisa jadi mereka kecewa, tapi mereka tidak demikian. Mereka tetap ikuti petunjuk yang diberikan, meskipun tidak sesuai dengan akal pikiran mereka. Kita pun umat Tuhan, kalau mau mengalami tuntunan Tuhan, terus ikuti petunjuk yang Tuhan berikan untuk kita. Jangan menyimpang, jangan keluar dari petunjuk Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, punya kesiapan hati untuk memberi, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Orang Majus, dia beri hidupnya, dia sujud menyembah kepada anak raja. Bukan cuma hidupnya, dia juga persembahkan hartanya, emas, kemenyan, dan mur, barang-barang yang berharga dipersembahkan kepada anak raja yang baru lahir. Demikian juga kita umat Tuhan siap untuk mempersembahkan hidup kita, diri kita, karena hidup kita, diri kita ini adalah milik Tuhan. Sewajibnya, seharusnya dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Nah, ayat penutup yang terakhir. Setelah ini para pelayan mimbar, pelayan perjamuan kudus bisa bersiap ya untuk kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kembali di Yesaya 58 ayat yang ke-11 tadi. Saya akan bacakan ulang. Yesaya 58 ayat yang ke-11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Terjemahan lain lebih jelas berkata, Tuhan akan selalu membimbing engkau dan memuaskan engkau dengan segala sesuatu yang baik. Dan Tuhan akan membaharui kekuatanmu. Kamu akan menjadi seperti taman yang cukup air, seperti mata air yang selalu mengalirkan air yang sejuk. Ya, jadi dikatakan Tuhan rindu untuk selalu menuntun Bapak Ibu Saudara. Tuhan rindu untuk memberi, memuaskan kita dengan segala sesuatu yang baik. Sehingga Alkitab berkata tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Itu janji Tuhan. Tapi baik di sini tidak sama dengan enak. Ya, kalau kita manusia kepinginnya enak. Tapi baik di sini bukan baik menurut pikiran manusia, tapi baik di mata Tuhan. Dipuaskan, diberi segala sesuatu yang baik untuk kita, baik di mata Tuhan. Dan kekuatan kita akan dibaharui. Jika kita menjalani kehidupan, meskipun ada banyak hal terjadi, kita enggak loyo, kita enggak patah semangat, kita enggak putus asa. Mengapa? Karena kekuatan kita senantiasa dibaharui oleh Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan boleh jadi berkat untuk kita sekalian. Tuntunan Tuhan
biarlah semakin nyata di tahun 2022 ke depan. Bapak, Ibu, saudara saya boleh tetap ada di dalam tuntunan Tuhan senantiasa. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Silakan para pelayan berjemaat kudus dan pelayan mimbar, kita siapkan hati kita untuk sebentar bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita katakan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Inilah doa kerinduan setiap kami umat-umat-Mu ya Tuhan. Melalui firman kebenaran yang baru kami terima, bahwa ternyata Engkau Allah yang rindu untuk memimpin dan menuntun langkah kehidupan setiap kami umat-umat-Mu. Dari pihak kami juga harus mengizinkan, membuka hati kami untuk Tuhan memimpin menuntun langkah hidup kami dengan cara kami berjuang, kami sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kalau kami sungguh-sungguh mencari Tuhan, kami pasti akan menemukan pribadi Tuhan, karena Engkau tidak pernah menolak orang yang datang mendekat kepadamu. Kalau mungkin di tahun yang lalu, di waktu yang lalu, kami kurang sungguh-sungguh mencari Tuhan, saat ini di tahun yang baru, kami mau baharui komitmen kami. Kami mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh sebagai sebuah langkah awal untuk kami boleh berada di dalam tuntunan Tuhan. Kalau kami sudah mencari Tuhan sungguh-sungguh, kami beri diri kami untuk terus mengikuti petunjuk, mengikuti arahan dari Tuhan melalui firman yang kami terima. Kami siap
untuk ikuti, kami siap untuk terus berada di dalam petunjuk Tuhan senantiasa. Kami tidak menyimpang, kami tidak berbelok ke arah yang lain, tapi kami tetap mengikuti petunjuk Tuhan senantiasa. Dan biarlah dalam hati kami ada kesiapan untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kami, karena hidup kami bukan milik kami, tapi milik Tuhan Yesus yang sudah menebus kami dengan darah yang mahal. Karena itu sepatutnya lah kami persembahkan hidup kami bagi Tuhan. Kalau kami siap untuk memberi, kami siap untuk mempersembahkan sesuatu yang berharga, maka kami percaya tuntunan Tuhan akan semakin nyata dalam hidup kami, akan membawa kami terus berada dan menuju pada rencana-rencana Tuhan, pada janji-janji Tuhan yang indah yang disiapkan buat setiap kami umat-umat Tuhan. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan, tapi Roh Kudus, Engkau yang akan berkata-kata lebih lanjut, mengingatkan firman yang sudah kami terima, sehingga setiap kami umat Tuhan senantiasa berada di dalam tuntunan Tuhan. Sebentar kami umat-umat Tuhan akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus. Kami mengevaluasi, kami introspeksi diri kami. Apabila ada dosa, kesalahan yang sudah kami lakukan di hari kemarin, di bulan kemarin, di tahun kemarin, saat ini Tuhan, kami mau datang kepadamu merendahkan diri. Kami memohon pengampunan. Ampuni segala dosa, kesalahan yang sudah kami lakukan, baik lewat perbuatan kami, baik lewat perkataan kami, baik yang ada dalam pemikiran kami yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pagi ini kami mau bereskan, kami mau minta ampun kepada Engkau dengan sungguh-sungguh. Dan kami percaya Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau berjanji untuk mengampuni kami dan menyucikan kami dari segala dosa kami, sehingga sebentar kami boleh dikuduskan, dilayakkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Urapi setiap hamba-hambamu yang akan melayani. Berkati roti dan anggur yang akan kami terima, sehingga sungguh kami merindukan oleh persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Pada pagi ini iman kami kembali diteguhkan, iman kami semakin diteguhkan, sehingga di tahun yang baru kami boleh semakin setia, kami boleh semakin mengasihi Tuhan, kami boleh semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kami boleh semakin taat, ada di dalam petunjuk, ada di dalam kehendak dan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan hati yang siap kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan sementara para pelayan kudus akan bagian tubuh dan darah Tuhan, tentunya memenuhi protokol kesehatan. Kita akan katakan lewat satu pujian, ada Yesus yang selalu peduli, ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta, dia berikan nyawanya bagi kita. Ada Yesus yang selalu peduli, ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta, dia berikan nyawanya bagi kita. Ada Yesus yang selalu peduli, ada Yesus yang selalu peduli. Amin. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta, dia berikan nyawanya bagi. Oh Yesus mati bagiku, oh Yesus
sudah menerima tubuh dan darah Tuhan, silakan bangkit berdiri. Yang belum, tetap tinggal duduk supaya dapat diketahui oleh para pelayan perjamuan kudus. Sekali lagi katakan, ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus. Apakah semua sudah menerima tubuh dan darah Tuhan? Yang di depan atau yang di samping juga sudah? Oke. Nah, Bapak Saudara bisa siapkan diri untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Ayat yang ada di hosti bisa Bapak Ibu baca. Ayat itu biarlah boleh menjadi rema, ya, berbicara, menasehati, mengingatkan, atau bahkan menegur kita, ya, mungkin juga menghibur kita. Tapi yang pasti biarlah firman Tuhan itu tidak kembali dengan sia-sia. Oke, apakah semua sudah menerima? Para pelayan perjamuan kudus sudah dicek semuanya, ya? Oke. Sekali lagi kita katakan, oh Yesus mati bagiku, memberikan nyawanya bagi hidupku. Darahmu tebus dosaku, hidupku menjadi aman. Hidupku menjadi aman. Hidupku menjadi aman. Inilah kami umat-umat-Mu ya Tuhan. Kami percaya kebenaran dan kekudusan Tuhan telah melingkupi setiap kami dan melayakkan kami untuk sebentar kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Terima kasih Tuhan, dengan hati pikiran yang tertuju kepada korban Kristus di atas kayu salib, kami umat-umat Tuhan siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita angkat roti yang adalah tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan dengar firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 di ayat yang ke-23 mulai. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan, dan sebentar kita akan makan bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita akan makan bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh. Biarlah sungguh melalui persekutuan dengan tubuh Tuhan, demikian juga dengan darah Tuhan, akan mengingatkan setiap kami akan kasih yang besar dan ajaib, dan boleh menguatkan, meneguhkan iman kami dalam menjalani kehidupan ini. Apapun yang kami alami, iman kami tetap teguh di dalam Engkau, karena kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kesetiaan Tuhan, kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan tetap ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sekarang kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kembali kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Itulah darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang telah kita mintakan berkat atasnya, dan sebentar kita akan minum bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita akan minum bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Oh, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami dikuatkan, iman kami diteguhkan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan pagi ini. Kami percaya oleh persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan pagi ini, iman kami diteguhkan. Di tahun yang baru, kami boleh lebih lagi sungguh-sungguh di dalam Engkau. Kami boleh membuat sebuah komitmen yang baru, komitmen yang menunjukkan bahwa kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Dan dengan ini membawa hidup kami, membawa hati kami untuk semakin mendekat dan melekat kepada Tuhan. Karena kami sadar tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kami rindu senantiasa melekat pada Tuhan. Kami rindu senantiasa ada dalam bimbingan dan tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pagi ini semua umat Tuhan yang hadir, Tuhan berkati setiap mereka. Iman rohani diberkati, keluarga rumah tangga diberkati, pekerjaan studi diberkati, bahkan kesehatan Tuhan limpahkan, Tuhan peliharakan. Jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari segala rintangan, mara bahaya, gangguan, kecelakaan. Kami tetap ada dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir, mereka-mereka yang sakit, untuk Bapak Rudi Hermanto yang sakit, dan juga teman-teman seiman kami yang lain yang sakit. Lewat tempat ini kami berdoa, Tuhan, biarlah Engkau menjamah, pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang susah dihiburkan. Bahkan saat mereka menghadapi tantangan masalah, dengan iman yang teguh, mereka boleh tetap berjalan di dalam kehendak Tuhan, untuk boleh menerima janji Tuhan yang indah yang Tuhan siapkan. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, bahkan kota kami Surabaya dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke keluarga rumah tangga kami, kembali ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin, menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sekalian, mulai pagi ini sepanjang tahun 2022, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang.